kita ngobrol dengan Mas Darusman. Nah, beliau ini adalah direktur utama. Wes, sejak kapan? Kali. Oh, direktur. Karena enggak ada direktur lain ya? Ya karena cuman organisasi kecil, Pak. Organisasi kecil. Iya kan. Nanti kalau strukturnya nambah, berarti orangnya nambah. Masa satu orang jadi double-double? Atau satu orang nggak ada staff ya? Wah, Direktur nggak punya staff. sekaligus ini, saya sekarang sekaligus ini operasional. Iyalah, kan Makanya nggak berkembang karena nggak memikirkan ini, nggak ada yang memikirkan fokus ke visi. berkembangnya ke atas atau ke samping sih Mas? Berkembang itu ini, kalau sudah merasa berkembang ya berarti sudah berkembang walaupun stuck. Tapi yang penting merasa berkembang. Gimana? Apa yang akan kita bicarakan ini? Apa ya? Mas Darus dari Lampung ya? Iya, Ceritanya saya. gimana sampai Jogja dulu, Mas? Wah, yang kayak ini, kayak apa aja? Ya, hampir sama dengan yang lain. Wah, kayak kalau masih mau di podcastnya kan. Oh. Ya, hampir sama sih dengan yang lain. Apa namanya? Tidak ada yang spesial. Begitu lulus dari sekolah SMA ya langsung nyari kuliah. Kebetulan SMA di Lampung berarti ya? SMA di Lampung saya. Lampung Barat? Lampung Utara. Lampung Utara tuh kota bumi ya? Kota Bumi. Tapi saya di Kota Bumi masih ke utara lagi sebetulnya. Dekat-dekat dengan Palembang, perbatasan? Enggak nyampe situ. Utara. Jadi di Lampung Utara itu ada namanya pemukiman angkatan laut, Kimal. Kalau orang menyebutnya Pro Kimal, kalau dulu kan dia proyek pemukiman angkatan laut. Memang lahannya berapa ribu hektar itu miliknya TNI AL. Kemudian di situ para veteran itu dikasih perumahan. Nggak tahu kalau yang veteran sekarang ya, tapi kalau yang dulu itu dia dikasih lahan pertanian, dan di situ ada markas besarnya juga untuk pemantauannya. Nah, di markas besar Kimal itu mereka membuat ya fasilitas lah, kesehatan, termasuk sekolah, salah satunya SMA saya. Tapi dulu keturunan TNI Angkatan Laut berarti? Bukan. Wah, nggak boleh ngomong ya di sini. Keturunan saya cukup. Oke. Cukup. Tapi sekolah di situ ya? Iya, saya sekolah di situ. Karena ya kalau dulu lumayan bagus ya. Ya sekarang mungkin ya bagus juga ya. Tapi dulu kalau di Kota Bumi itu ya lumayan karena polanya ya, pola pendidikannya kan pola pendidikan TNI. Ya. Jadi lebih militer gitu lah ya. Jadi lebih disiplin. Terus gurunya juga banyak ngimpor dari Jawa. Gitu. Jadi kalau dulu katanya sih lumayan. Berarti lahir di sana? Saya lahirnya di Jawa malahan. Lahir di Jawa. Ya, Jawa Barat. Terus karena orang tua mungkin ini ya. Bukan transmigran kalau di tempat saya itu, tapi mencari transmigran mungkin dulu zaman-zaman kakek gitu ya. Tapi juga bukan transmigran karena saya kecil itu di perkebunan karet di sana. Di Lampung. Di Lampung Utara itu. Iya. Perkebunan karet PTP Nusantara 7. Iya. Dulu kan memang ada nasionalisasi ya, punya Belanda kemudian dinasionalisasi jadi Indonesia. Kemudian jadi PTPN itu. Tapi dulu sempat pernah ikut nyadap. Wah, harus nyadap karet. Iya. Mopul gitu. Zaman kecil itu kayak gitu, Bos. Zaman kecil itu kalau kerja di perkebunan pasti kalau di standar
hak asasi manusia zaman sekarang itu dikasih pasti nggak lolos. Iya. Anak di perkebunan Anak itu di perkebunan. harus wajib membantu orang tuanya. Kan? Betul. Saya juga gitu, Pak. Iya kan? Iya. Tapi sekarang nggak masuk ya sertifikasi ISO. Nggak masuk. Paling males dulu kalau disuruh mupul tuh, Pak. Betul. Wah, baunya itu. Aduh. Lu apa namanya ngelotoin area itu sebelum sekolah zaman dulu. Betul. Sekolahnya siang, itu bantu itu. Terus apa namanya mungutin kalau udah disadap itu. Iya, yang di dalam tempurung itu. Dipungutin kan. Kalau udah 2 hari 3 hari itu kan baunya itu, waduh, nggak hilang itu seminggu di tangan. Tapi itu kan karena memang ini kan, kalau biasanya kalau di perkebunan kan ada ini kan, ada kebun yang memang dia untuk perkebunan, ada kebun rakyat. Nah, walaupun idealnya kadang kebun rakyat harusnya dijual ke perkebunan ya, tapi kalau di Hasil panennya ya? kalau menurut saya malah nggak dijual ke situ karena Ketoke berarti? tokenya entah store-nya kayaknya ke Palembang kalau nggak salah. Terus dicampur-campur lah dengan tanah liat, campur batu gitu ya? Oh, namanya dulu gebor. Gebor itu daun, jadi daun. Ya. Ada daun, saya nggak ngerti ya jenis tanamannya. Masukin dalam ya? Dalam bantalan-bantalan. Daunnya itu dihancurin, diparut itu. Terus airnya itu jadi semacam kayak air Cuka. kental. Bukan cuka. Jadi apa namanya? Daunnya itu diparut. Airnya itu airnya bisa sangat kental banget. Terus itu Jadi dipakai itu buat apa? dicampurin ke dalam getahnya itu. Nanti Jadi getahnya itu bisa nyatu sama getahnya, cuma getahnya itu agak jadi gelambir gitu. oh. Jadi agak lembek. Nah itu kadar airnya makin tinggi tuh. Oh, itu yang bikin berat. Nah, itu yang bikin berat. Dulu nggak ada tanahnya kalau zaman dulu, karena dulu masih pakai yang namanya latex ya. Jadi latex itu dari apa namanya getah yang murni yang putih itu, Yang cair. dia dicetak dari kotaan itu. Baloan Nah ini. itu kemudian yang udah jadi tebel-tebel itu di dalam getahnya itu dimasukin. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak gitu lagi kemarin saya pulang itu. Jadi modelnya langsung dari apa namanya yang dari tempurungnya itu, dari mangkoknya itu langsung diambil, terus hanya dipres aja dipadat. Ya. Nanti dicampur dengan getah cair, terus dikasih cuka. Kalau dulu modelnya pakai tahu itu, pakai cuka itu. Tawas bos. Tawas. Karena saya mau trawas saya bilangnya. Tawas. Ya. Putih itu loh. Ya putih. Ya. Kayak batu itu kan. Ya betul. Udah. Tawas. Ya. Ya. Gitu Sampai lulus SMA. Ya sampai lulus SMA. SMA baru pindah ke Jogja. Ya di Lampung. Dulu ke Jogja itu karena apa ya? Karena saya apa namanya studi tour ke Jogja kayaknya kok ini nyaman gitu. Oh, gara-gara study tour. Dulu tuh nggak mikir mau kuliah di mana itu nggak mikir. Dan itu yang disesali sama sekarang. Kenapa saya nggak mikirin pendidikan dari dulu ya? Baru sadarnya setelah ya sekarang. Ya kalau mikirnya dari dulu mungkin masa mudanya ndak asik bos. Sudah dipakai buat mikir. Kan masa muda tuh masa Karena muda. inilah maksudnya kultur orang tua juga kan mungkin memang sangat mensupport ya. Tapi nggak kayak orang tua zaman sekarang atau orang tua yang di kota yang dia mengakses informasi dengan cepat, gimana anaknya supaya berhasil gitu. Ya. Orang tua di desa itu kan yang penting dia menyekolahkan anaknya, komit anaknya supaya jadi berhasil gitu. Ya. Entah dia mau sekolah di mana kan orang tuanya nggak ngerti kan, Iya, nggak ngerti. nggak diarahkan kan. Nggak. Bahkan zaman sekolah itu tugas-tugas itu kan sama sekali mereka nggak. Lah ya nggak ngerti kalau udah nggak tahu kok. Lah iya makanya. Iya, karena nggak tahu gitu. Makanya kalau wajar kalau orang di desa gitu nggak banyak yang seperti orang anak kota. Kalau anak kota kan dari orang tuanya kalau yang udah aware itu dia tahu, oh kamu sekolah di sini. Journey-nya sudah tertata dari awal gitu ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Jadi nggak ada persiapan apapun. Karena mulai mau sekolah di mana yang penting sekolah gitu kan. Yes. Iya, gitu deh. Terus Jadi kalau yang berhasil dari desa itu memang benar-benar dia organik. 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 Ada teman saya yang sudah berhasil itu.
Ya bapak juga berhasil lah. Direktur kok. Direken batur, Direken batur. direken orang ya. direken batur. Terus ambil seni. Nggak langsung di situ Pak. Hah. Saya dulu ambil di perkebunan. Oh, LPP Jogja. sama aja ya. Saya dulu juga gitu, Mas. Aku dulu terinfluence dari keberadaan kampus UGM di dekat rumahku. Oh. Terus terinfluence juga dengan pegawai-pegawai kehutanan, kaya-kaya dulu. Nah itu dulu, makanya aku mau kuliah di kehutanan. Ternyata enggak juga. Tapi kan lulus. Lulus. Tapi kalau saya dulu nggak ngeliatnya nggak gitu. Ngeliat om saya pernah, kalau di LPP itu kan, karena LPP itu kan Rujukan dulu ya. enggak, dia sekolah yang memang didirikan oleh PTPN. PTPN. Di situ. Jadi kalau ada yang short course itu dibawanya ke LPP. Tapi apa namanya, LPP juga membuat lembaga pendidikan sendiri buat yang memang khusus untuk Akademinya kan. akademinya. Nah di situ pertama kali Jogja kok ini kayaknya pernah di sini om saya gitu. Ya udah saya daftar lagi di situ. Jadi udah daftar di LPP. LPP Itu akademi atau kursus dulu? D3. Lulus. Ya enggak lah. Tak kira kamu alumni LPP dulu, akademi LPP. Hampir alumni. Oh, tapi sempat kuliah di sana. Oh 2 tahun Mbak. Sampai 5 semester atau 4 semester lah. Oh, 5 semester. tahun 2000 ya? Tahun 2001. Oke, 2001 di LPP. Terus Ya gitu. nggak lulus, daftar lagi. Di LPP itu saya Nah, ada ceritanya ya masalah. Saya tuh sampai di apa namanya, di semester keempat kalau nggak salah atau kelima itu, orang tua saya sakit, ibu saya sakit, sehingga saya harus pulang dan saya ambil cuti waktu itu, cuti kuliah. cuti kuliah. Saya ngerawat ibu saya sampai ibu saya meninggal 2003, baru saya balik lagi ke sini. Oh, Mau nerusin lagi tuh kayaknya ada Males. berat, karena memang dari awal, dari SMA kan memang dunia saya hobinya lebih bukan itu. banyak. Nah, hobinya tuh yang Nyentrik-nyentrik. sok nyeni, Nyeni. ya Berarti- gambar gitu. Jadi ya itulah. Terus di sini juga kosnya juga sama anak-anak Akindo dulu. Jadi lihat teman-teman itu kok asik banget kuliahnya gitu. Gondrong-gondrong. Kalau di Oke. LPP kan pakai seragam. Ya, ya. Dulu semacam protes juga, udah 9 tahun sekolah. Sudah mahasiswa kok masih pakai seragam gitu kan? Nggak, Kayak 12 anak tahun SMA. sekolah masih ini ya. Harus masuk jam sekian. Makanya tuh dulu wah kok kayaknya asik. Memberontak nih jiwa budaya. Sempat nggak jelas juga masuk mana. Nggak langsung ke isi saya dulu. Jadi setelah dari ibu saya meninggal itu saya balik lagi ke sini, saya ngambil D1 di apa, desain grafis kalau nggak salah. Desain grafis dulu saya setahun dulu, baru masuk ke isi 2004 itu. S1 diisi. S1 dulu 7 tahun sampai dapat surat 7 tahun dapat surat cinta. cinta. Bukti kalau isi sayang sama Pak Darius. Bukti kalau isi sayang. Makin lama makin berkarakter, Pak. Makin mahasiswa lama makin berkarakter. Ya rata-rata di sana memang lama sih, karena memang nggak tahu ya. Karena di sana kan basisnya sebetulnya basisnya experience, kan memang karena yang dilakukan kan apa namanya kayak Harus semacam- sering diulang. Iya harus, dia harus banyak praktek kan. Banyak praktek, banyak Iya, contoh, teknisnya. banyak komunitas. 2011 saya baru lulus. 2011 lulus Kalian isi. lulus tahun berapa? 2012 Pak. Wah, sama kita lulus Kurang lebih lah. Kurang lebih. Kalau di UGM kan nggak sampai 7 tahun kan? Berapa tahun nanti? 5 tahun, 4 tahun 8 bulan aku. Ya 5 tahun lah. Harus lulus, segera lulus. Angkatanku masih belum, masih 7 ada tahun yang juga. sampai 7 tahun. Setelah itu mungkin, setelah itu kan Ya itu. peralihan jadi General Forestry, terus semua dipaket-paket jadi cepat teman-teman. Ya. Gitu. Terus 2011 lulus. Saya lulus langsung ke Jakarta waktu itu karena memang apa namanya dari 2008 itu kan saya udah kerja sebetulnya. 2007 itu saya udah kerja di Part time. full Full time? Jadi full Sambil time, kuliah? sambil kuliah itu.
Dulu ada di sini namanya Agatha Fisik Pratama. Oh ya, tahu saya. Karena dia buka PH juga, nggak sepenuhnya dia buat wedding video atau segala macam, tapi dia semacam PH juga, bikin iklan juga, bikin company profile. Lah itu saya berkecimpung di situ. Berarti keluar dari LPP, terus masuk isi sambil kerja. Sambil kerja. Sudah punya experience bikin video gitu ya. Dulu Ya. diisi apa? Fotografi? Foto. Fotografi ya? Nggak diajarin kalau video, cuman otodidak aja itu. Iya, autodidak. Karena memang tertarik yang dari dulu ada ketertarikan itu, jadi belajar sendiri. Tonton segitu kan lumayan ya, sudah digital kan orang, udah banyak pakai Belum, SLR. masih pakai kaset. 2008 Masih pakai kaset. masih pakai kaset. Masih kaset. Saya ingatku Nikon gitu udah ngeluarin Canon, Enggak. sudah digital semua. Oh, kalau foto iya. Foto. Tapi kalau video belum ada. Oh, Handycam dulu ya? Handycam yang pakai kaset itu mini DV. Iya, mini DV ya. Itu. Jadi nggak berani dulu. Orang video nggak berani dulu, nggak. Ada pun keluar pertama kali nggak. Karena mereka menganggap, wah nanti kalau hilang datanya hilang semua. Kalau kaset kan masih ada fisiknya, jadi bisa di raw materialnya masih disimpan. Iya, ya gitu deh. Kira-kira seperti itu. 2011 saya ke Jakarta. Berbekal info dari Mas Hendy. Nah, ketemu Mas Hendy di mana? Ketemu Mas Hendy itu saya 2008. Iya 2008. Dia kan ngeband sama kakaknya teman saya. Ya. Nah waktu itu, wah ayo foto, bisa fotoin nggak? Gamma Band ya waktu itu ya? Hah? Gamma Band ya? Bukan Eternal Band namanya. Oh, bandnya Mas sama Hendy. Mas Dodi juga, Mas. Iya, ya. Berarti dulu motoin Mas Hendy. Motoin Jadi Mas teman. Hendy, terus kenal kan. Terus dia nikah juga, saya yang Ambil gambarnya. ambil gambar, jadi udah kenal deket. Sering diajak dia juga ke Skovindo. Apa namanya, bantu dia. Dia kan dulu sering adain program-program itu. Saya bantuin itu. Sampai ya itu setelah saya lulus, Mas Hendy info ini ada kayaknya lowongan cocok buat kamu. Saya daftar waktu itu. Kerjalah di Jakarta. Kerjalah di Jakarta. NGO ya? Saya di program kerjasama UNDP dengan Kementerian Luar negeri ya? Oh. Jadi UNDP punya program, ya, karena memang dari dulu ya, karena dia kan cuman agen. UNDP kan cuman agen. Implementatornya pasti implementatornya itu dari PIU-nya dari pemerintah. Pemerintah. Oh. Nah itu saya di situ. Ya apa namanya ya? Kenal dunia kehutanan waktu itu. Dari situ. Dari situ. Mulai dari tahun 2012 itu kenal kehutanan dan baru tahu segala macam ya. Itu jadi tempat saya belajar. Benar-benar saya bisa tahu, bisa paham bagaimana proses perencanaan Dari proyek-proyek itu ya? Eksekusi, iya. Kan kalau di sana kan kita harus plannya setiap sebulan sekali harus presentasi. Planmu apa? Plannya apa? Saya nggak ngerti dari bikin tor aja nggak ngerti. Untuk tor itu apa? Untuk bikin timesheet-nya itu ya? Iya, untuk bikin agenda programmu ke depan itu apa, karena harus disesuaikan dengan goalnya, rencana dari proyek kan. Nah, itu saya baru belajar di situ. Tapi memang orang yang di dalam proyek saya, alhamdulillah pengajar yang baik ya, maksudnya walaupun nggak secara langsung, buatkan killer gitu. Buat contoh lah ya. Tapi itu membentuk saya supaya malah jadi tahu. Banyak kenalan dengan rekan saya yang dari berbagai disiplin, GIS, keuangan. Pernah pegang GIS juga? Yang kalau GIS kan cara-cara aja. Kalau dulu saya tahu karena teman dekat saya GIS dulu. Terus sama konsultan kan banyak kan Pak di proyek itu, ada pemberdayaan, konsultan biodiversity, konsultan gender. Wah, segala macam itu. Nah, itu dari konsultan itu kan karena saya memang communication and multimedia spesialis ya posisinya. Jadi mau nggak mau dari seluruh konsultan itu masuknya saya. Capture itu. Jadi saya yang mau nggak mau mempublish hasil dari mereka yang saya harus baca dulu kan. Iya, harus tahu dulu dong. Makanya saya belajar dari sana dulu. Belajar di sana.
alurnya seperti apa, Oh. biar cerita dalam bentuk video ini nyambung gitu kan ya. Nggak video malahan, buku. Jadi semua dibukukan. Lewat Jadi saya buku. edit semua bukunya, kemudian dibukukan, dan buku itu kan menjadi best practices proyek ya. Jadi lesson learn buat semuanya. Nah itu saya bisa saya harus pelajari, kemudian itu yang dipublish jadi toolsnya knowledge managementnya proyek. Nah, dari situ sebetulnya dunia kehutanan itu seperti ini, karena dulu nggak ke kehutanan, nggak ke kayunya ya, tapi ya lebih luas ya. Nah, pengelolaan dasnya yang lebih cukupnya lebih luas. Tapi nggak ke hutan produksi malahan, justru lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan model konservasi. Ya kalau das kan lebih dekat ke sana ya. Itu. Dan di luar kawasan hutan lagi kan rata-rata. Itu sampai 2015 ya. Sampai 2015. Sampai 2015. Berarti 3 tahun ya. 4 tahun. Iya. 2011. 2015 itu sebetulnya udah selesai proyeknya, 2014 sudah selesai. Cuma kan saya ditarik ke UNDP minta bantuan saya untuk di beberapa proyek itu untuk ngebantuin setup awal. Jadi setup awal tapi bukan bagian yang ini ya, manajemen, tapi bagian gimana nanti supaya ini bisa dikemas dengan goalnya proyek ini, cara mengemasnya, itu saya media-medianya beberapa itu saya. Kalau yang di proyek saya sebelumnya namanya Strengthening Community Based Forest and Watershed Management, SCBFCM. Terus yang saya bantuin itu ada di Sumatera Tiger Project, kemudian ada EPAS itu Enhancing Protected Area System in Sulawesi, kemudian Kalimantan Forest itu terkait dengan APL, planologi itu kerjasamanya yang saya bantuin sampai 2016. Tapi 2016 Pak. 2016 kan udah ketemu Pak Rian. Berarti kita join 2016 ya waktu itu ya? 2016 akhir. 2016 akhir. Terus mulai take lead untuk, dan setelah 2017 itu saya balik ke Jogja kan. Setelah 2016. Oh itu baru pindah ya? Baru pindah. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Karena sebetulnya masih diperlukan. Mas Hendy juga yang narik? Enggak, waktu itu di sana masih diperlukan sebetulnya, tapi kan saya kalau harus bolak-balik setiap minggu, kan dulu selama 5 tahun itu saya bolak-balik ke CKA namanya. Pulang Jumat kembali Ahad. Oh iya. Nah, itu kan pasukan ini. Saya pulang kan udah posisi cuma 2 hari di rumah. Berarti waktu itu keluarga di Jogja sudah. Jadi saya nggak melihat nakalnya anak saya, nggak ngelihat riuhnya itu yang masih kecilnya itu ya. Yang menurut saya nggak bisa diulang, karena itu cuma sekali kan. Yoi. Kita kehilangan momen itu ya udah kehilangan momen selamanya, karena mereka besar itu udah nggak ada lagi itu. Masa-masa emas itu. Betul. Kita nggak akan mengalami di mana mereka tumbuh kan. Ya. Banyak yang kehilangan itu sebetulnya tanpa menyadari. Tahu-tahu anaknya besar, tahu-tahu anaknya udah menikah. Loh, tahu-tahu anaknya udah menikah, padahal saya nggak mengalami proses tumbuhnya dia. Ya karena kan relate irisannya dengan usia produktif kan ya. Usia produktifnya kita kadang-kadang memang di masa-masa anak itu masih kecil gitu kan. Nah, kalau hidup di dunia yang kayak teman-teman konsultan atau freelancer gitu kan, mobilitasnya kan tinggi ya. Mau nggak mau harus ninggalin rumah kan. Iya. Ya emang itulah konsekuensinya kan. Balik di Jogja. Balik ke Jogja. Nggak langsung ke zaman dulu, nggak langsung bergabung ya. Maksudnya nggak langsung ketemu teman-teman dirimu dan segala macam. Sempat beberapa bulan itu saya masih membantu yang di Jakarta, walaupun remote dari sini. Ya, output base itu masih gitu deh. Baru setelah itu gabung dengan Pak Rian dan kawan-kawan dan kerjaannya ini sangat officially sangat rutin. Bosan gak Pak?
Saya tipikal orang yang senang menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk belajar. Jadi nggak menganggap apa namanya itu sebagai kesulitan, sebetulnya malah ini apa sih baru gitu ya. Jadi kayak senang belajar gitu. Jadi malah jadi wadah gitu loh. Di sini tuh jadi kayak semacam saya bisa belajar banyak hal gitu. Yang memang langsung bisa aplikasikan. Jadi nggak semata-mata belajar outputnya jelas, belajar ada outputnya. Bahkan learning by doing gitu, maksudnya saya belajar itu dari case gitu. Nggak cuman kita belajar langsung, nggak ada teorinya. Nggak ada belajar teori dulu baru praktek, enggak. Bahkan di sini praktek dulu, dari praktek itu langsung belajar. Hampir semua sih case-nya gitu. Makanya dibangun lebih kulturnya lebih ke situ, lebih ke arah ya kita apa namanya sambil kita mengerjakan pekerjaannya sambil kita mau nggak mau kita belajar gitu. Dan karena macam-macam jadi ya harus, kalau multitasking sih enggak, cuman kalau harus berpindah dari topik satu ke topik lainnya itu yang kita harus bisa lebih cepat beradaptasi itu tantangannya. Fondasinya itu ya, niat mau belajar sama bisa cepat beradaptasi. Iya, intinya itu. Kalau apa kehilangan motivasi buat belajar misalnya, jadi tambah berat nih. Jadi tambah berat dong. Harus jadi passion. Ya. Jadi passion itu kan sebetulnya kalau Mas gambar mau dulu ya, passion itu bukan kesenangan sebetulnya. Passion itu justru penderitaan. Jadi kita berani menderita karena kita suka gitu loh. Jadi kayak orang yang passionnya mancing, orang rela dia digigit nyamuk, rela keluar dia malam-malam, itu dia passionnya dia. Jadi dia berani menderita untuk yang dia memang sukai. Iya, ya. Penderitaan yang dinikmati. Iya, penderitaan yang dinikmati itu, passionnya itu. Makanya dibangun passionnya seharusnya ya, kalau apa namanya di teman-teman yang apa namanya mau beradaptasi dengan segala kemungkinan, termasuk segala jenis case yang harus dihadapi. Mau nggak mau itu harus cepat. Walaupun ya kalau kayak kita gini kan sedikit tahu banyak hal. Kalau di trik kan banyak tahu sedikit hal. Yoi. Kalau kami banyak tahu tapi sedikit. Maksudnya apa sedikit tahu tapi banyak hal. Iya. Tahunya sedikit-sedikit tapi banyak. Nggak dalam. Ya kalau di trik kan rasanya juga nggak semuanya begitu ya. Kalau kami di pengembangan bisnis juga harus segitu. Ya, gitu ya. Sedikit tahu banyak hal. Biar pikirannya tuh jadi apa ya, jadi luas kemana-mana gitu kan. Kalau yang ngetrend itu sekarang namanya generalis. Bukan spesialis atau generalis. Ya. Jadi kalau ini lebih ke generalis. Iya, gitu deh. Ya tidak ada yang spesial sih kalau dari saya mah orang biasa, Mas. Hidupnya ya model-model gini aja. Apalagi seberapa penting ini, Pak? Kan trennya kan diikutin kayaknya oleh teman-teman di bawah naungannya Mas Darus gitu. Trennya kan banyak sekarang itu, kan kehutanan itu atau pengelolaan sumber daya alam lah ya, secara luas gitu ya. Pengelolaan sumber daya alam itu kan trennya adalah kegiatan-kegiatan di fisik ya, fisik, kemudian di lapangan, jauh dari sorotan gitu ya. Kemudian sekarang banyak hal yang perlu disampaikan melalui keterbukaan informasi gitu ya. Kayaknya kan irisan itu yang dikelola oleh Mas Darus dan teman-teman ya, untuk menyampaikan, mengemas dalam bentuk media yang mudah untuk dipahami gitu ya. Seberapa sulit itu menggabungkan paradigma pekerjaan lapangan, kan banyak ya. Pekerjaan tuh dikerjakan tuh oleh teman-teman tuh. Kayak di DAS misalnya mereka nanam, mereka ini, mereka itu gitu ya, membangun kelompoknya dan lain-lain. Tapi kadang deliverable-nya kan cuma sebatas laporan yang
mungkin nggak banyak dibaca orang gitu ya. Tapi kan PR-nya adalah bagaimana cara menyampaikan itu ke orang banyak. Itu yang dikerjakan oleh teman-teman WMS kan. Teman-teman Darus, Mas Darus dan kawan-kawan. Membuat medianya, kemudian menyampaikannya ke publik, tapi dengan sentuhan-sentuhan seni yang mungkin ngikutin perkembangan audiensnya. Nah, seberapa sulit tuh Pak gabungin itu Pak? Ya, kalau pada dasarnya sih sebetulnya setiap pekerjaan memang ada tantangannya sendiri ya. Cuman kelemahannya memang kita dari dulu adalah narasi yang kurang gitu ya. Kita punya keterbatasan Menarasikan. bagaimana menarasikan sesuatu sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Nah, menarasikan Soalnya teman-teman yang diterima. kehutanan itu kan, kalau saya masuk dulu di kementerian itu sebetulnya capaiannya sudah banyak sekali. Tapi kan memang bagaimana menarasikannya yang itu perlu terus ditingkatkan, perlu terus diperbarui karena memang perubahan peradaban segala macam. Nah, itu tantangannya di situ. Terus ketika kita rumusannya bagaimana kalau kita mau menyampaikan apa yang kita lakukan ke orang lain, kan sebetulnya yang perlu kita tahu adalah sebetulnya orang lain itu kan pasti akan mikir segala sesuatu itu penting nggak buat dia gitu. Kalau segala sesuatu itu penting buat dia, pasti dia akan mikir, pasti dia akan intens untuk menangkap informasi itu. Misalkan Mas Rian tuh senangnya terkait dengan apa, dunia kehutanan, pastinya akan tertarik membaca informasi seperti itu. Tapi beda kasus ketika orang lain misalkan, oh dia nggak begitu antusias dengan dunia kehutanan, ya pasti dia nggak akan intens kan terhadap informasi yang berbau-bau kehutanan. Ini apa sih informasi nggak penting buat saya. Nah, basisnya kita harus tahu itu dulu. Jadi yang pertama kita lakukan ya seharusnya kita bisa tahu apa yang akan kita tuju, siapa demand pasar ini sebenarnya apa sih gitu ya? Jadi apa namanya, kalau komunikasi kan ada apa, pemberi pesan sama penerima pesan. Betul. Nah, kita harus tahu dulu siapa yang akan menerima pesan kita, sehingga itu yang membentuk kita, bagaimana polanya bisa dibentuk supaya pesan kita itu nyampe. Nah, di dunia lingkungan hidup itu kadang-kadang orang yang menerima pesan itu dia nggak sadar kalau dia butuh itu gitu loh. Misalkan, kita apa namanya buang sampah sembarangan gitu. Dia nggak sadar kalau sebetulnya membuang sampah sembarangan itu nanti akan merugikan dia. Seharusnya pola kesadaran itu yang harus ditumbuhkan supaya dia bisa mau menerima yang lebih informasi yang lebih lagi di dunia lingkungan hidup. Gitu. Nah itu kadang sasar segmennya yang agak sedikit kita apa namanya, kita nggak punya kita belum bisa mendefinisikan dengan tepat siapa sih sebetulnya sasaran kita yang nantinya kita bisa mengonsep apa yang kita sampaikan itu ke yang narasi dan medianya. Iya, narasi dan medianya. Nah, itu yang kadang-kadang yang menjadi tantangan besar sih. Ya contoh aja kayak gini ya, polusi itu kan. Kan sekarang lagi rame tuh di Jakarta tuh. Jakarta polusi, udaranya kayak gini. Kan itu cerita lama kan sebenarnya. Di dunia orang lingkungan hidup ya. Di dunia orang lingkungan hidup, kehutanan dan lain-lain itu kan polusi itu udah diskusi yang dari dulu, yang lama. Terus gerakan-gerakannya juga dari dulu, ada gerakan 1 jam matikan lampu dan lain itu kan tujuannya untuk mencegah penggunaan energi yang berlebihan gitu kan, sehingga larinya ke polusi dan kemana-mana. Tapi kan akhirnya sekarang orang aware nih gara-gara lihat kondisi itu. Tapi kan sebenarnya kayaknya itu pesan itu sudah disampaikan dari dulu-dulu sebenarnya, tapi mungkin narasi atau medianya yang tidak yang masih belum menjangkau orang-orang yang selama ini nggak intens ke situ gitu ya.
Nah, tugasnya ini yang berat kan, tugas menyampaikan. Kayak laporan-laporan pekerjaan di kehutanan gitu ya, kan pekerjaannya banyak ya. Banyak dan mungkin bagus-bagus hasilnya. Tapi kan kebanyakan kalau aku juga baca gitu ya, report-report itu kan lebih dekat ke arah narasi sains ya. Dan itu kan di dalam apa ya, di dalam konsepnya juga begitu ya. Maksudnya narasi yang berbau sains itu tingkat minat pembacanya kan rendah sekali. Nah, tapi itu tetap dipakai tuh. Mungkin itu juga yang jadi PR dan itu irisan yang dikerjakan oleh Mas Darus ya melalui multimedia dan lain-lain. Iya, iya sih kami. Atau multimedia masih by request. Ini harus begini, ini harus begini. Belum bisa mengklaim kalau kami bisa membuat yang apa namanya itu bisa diterima ya, karena memang basic saya memang dari dulu memang biasanya menerjemahkan apa yang dimaui oleh Pemberi kerja. gitu, kita rangkai seberapa gitu, kemudian kita sajikan gitu. Tetapi belum sampai pada tahap yang dia bisa menginfluence banyak orang gitu ya dengan apa namanya kekuatan narasinya gitu. Yang seperti dilakukan teman-teman mungkin Pak Rian pernah melihat candi-candi itu, ICC channel itu, kan dia bisa menarasikan sesuatu yang sangat membosankan menjadi sesuatu yang menarik, penasaran. Oh dia bisa paham, oh saya ternyata Indonesia punya banyak warisan gitu, Indonesia punya banyak peninggalan sejarah yang itu semangat yang itu harusnya kita bisa pegang untuk kita sebagai bekal kita di masa depan. Atau gerakan kawan-kawan. Itu orang-orang seperti Mas Asis itu yang harusnya ada nih di apa namanya sektor lingkungan hidup dan hutan. Walaupun sudah banyak ya teman-teman NGO itu malah lebih masif lagi kreatif ya. Tapi mungkin belum ketemu momennya aja nih yang tepat gitu, media yang tepat gitu yang bisa disebarkan. Atau kayak ini tuh, kayak yang apa namanya, kelompok teman-teman yang bersih-bersih sampah tuh, yang Jawara apa namanya, itu kan juga bagus ya. Iya itu, makanya itu kalau apa namanya itu bisa menginfluence orang untuk ngikutin kegiatan serupa, walaupun motivasinya beda-beda ya. Motivasinya karena memang dia mau bikin channel atau konten, gitu ya. Tidak kan itu mengubah cara pandang orang lain terhadap lingkungan yang kotor kan. Maksudnya itu kan pasti ngubah, wah ini kok kotor banget, ada orang yang membersihkan, tapi kan nggak itu jadi orang kalau mikir mau buang sampah, jadi mikir kan, wah nanti susah juga bersihnya pakai itu. Itu yang mengubah pola pikirnya itu yang agak sulit sebetulnya. Kalau di kami tantangannya justru lebih ke sana, gimana sih caranya kita bisa mengubah pola pikir, nggak sekedar kita menyampaikan narasi yang sesuai dengan request pemberi kerja. Itu kadang-kadang di situ Pak tantangannya, karena itu dibutuhkan negosiasi panjang, brainstorming yang benar-benar matang gitu loh. Iya. Nah, sedangkan kami nggak secara mendetail yang intens ke situ, kecuali kami kayak Mas Dendi Laksono dan segala macam itu ya. Oh ya, itu project itu khusus dia memang di dalam apa namanya, dia memang untuk istilahnya memberikan pesan tentang pengelolaan sumber daya alam, dan dia konsen di situ memang proyek advokasinya itu ya. Sedangkan kami kan banyak pekerjaannya banyak hal tadi, tahu sedikit hal banyak yang apa namanya ya, kalau di tataran brainstorming itu ya perlu diperdalam lagi. Biasanya kan proyek itu turun kakaknya sudah ada lagi kan. harus jadi begini kan. Nah, itu yang sulit ya. Dan harus sesuai dengan kemauan kan. Ya. Mau bergeser sedikit saja kan nanti pertanggungjawabannya jadi itu panjang. yang kadang-kadang saya tekankan sama teman-teman juga di tim saya gitu. Bahwa kalau kita membuat media komunikasi atau membuat apa namanya produk, itu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana orang lain melihat, bukan bagaimana kita melihat. Value-nya itu berarti ya. Iya, jadi kalau bikin apa namanya
layout atau poster gitu misalkan, ya kita harus tahu apa yang kita buat. Jadi tidak hanya sekedar mendesain layout ya, tetapi juga paham bagaimana pola penyampaiannya, apa yang perlu disampaikan, dan apa yang dibutuhin sama pasarnya. Makanya itu yang kadang susah. Kayak apa namanya, membuat tools itu tujuannya ke seluruh masyarakat, tapi dengan bahasa yang tadi terlalu sains, jadi tidak menarik juga kan? Jadi bosan juga. Ya itu tadi, gimana caranya sebetulnya setiap orang itu paham kalau lingkungan hidup itu penting. Ya itu dari sisi penyampaian, Pak. Karena itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Terus masalah data. Nah, kan juga banyak ngerjain soal penyusunan database, pembangunan manajemen database dan lain-lain. Di kehutanan itu kan, atau di sektor pengelolaan sumber daya alam lah ya, itu kan datanya banyak sekali ya, dan series kadang-kadang gitu. Memang PR-nya adalah bagaimana mengelola itu gitu kan. Teknologi itu seberapa penting bisa menjawab itu, Pak? Kan dirimu mengelola itu juga kan, mengelola teknologi, selain masalah visualisasi, kemudian menyampaikan pesan lewat berbagai macam platform dan media gitu ya. Itu kan juga mengolah datanya tuh. Nah, teknologi ini seberapa besar efektivitasnya membantu nih? Ini biar aware juga orang-orang nih dengan teknologi. Kadang kan ada juga yang takut dengan teknologi, Pak. Oh, nanti pekerjaan kita bakal hilang dan lain-lain. Tapi kan teknologi itu adalah tools ya. Ya, sebetulnya itu kan sebuah apa ya, sistem di mana satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan gitu. Terkait dengan database, kalau database itu kan memang apa namanya, data yang memang sudah dikumpulkan dari siapapun itu gitu. Yang kemudian dia harus melewati tahap tertentu untuk bisa menjadi informasi. Ya kan? Karena informasi kan terdiri dari data-data. Kalau hanya data, dia belum tentu jadi informasi. Nah, peran dari pengelolaan database itu adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan data-data tersebut dan mengolahnya menjadi sebuah informasi. Artinya informasinya valid. Ya, informasi yang valid tentunya berdasarkan data-data. Nah, erat kaitannya itu kemudian sistem, karena dia sistem ya, jadi satu sama lain itu saling berkaitan, adalah bagaimana penyajian atau bagaimana dia mengumpulkan lah, dari mengumpulkan kemudian dia mengolah dan menyajikan. Itu kan hubungannya dengan perkembangan zaman ya. Zaman dulu mungkin kita mengumpulkan database hanya dengan telisik segala macam, kemudian kita sampaikan, itu sebetulnya juga sudah menjadi informasi gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan peradaban, kecepatan untuk menyampaikan informasi, itu yang menjadi apa namanya, alasan kenapa teknologi itu kemudian muncul teknologi yang lebih efisien, efektif dan efisien untuk bagaimana data bisa dikumpulkan dan disajikan. Masalah secure juga mungkin ya. Itu memang satu hal yang tidak dapat dihindari, karena keamanan data ya. Perkembangan teknologi kan pasti ada plus minus. Di plusnya mungkin kita akan lebih cepat, kita akan lebih mudah, efisien, gitu, lebih murah gitu ya. Tetapi di dampak negatifnya, karena memang itu hubungannya dengan teknologi ya, kerentanan terhadap sumber-sumber yang membuat dia menjadi bisa bermasalah juga banyak. Salah satunya dari keamanan informasi tadi. Nah, itu juga mungkin perlu dipikirkan. Yang kalau dalam proses penyajian data dan informasi tadi ya. Kalau kami sih nganggap itu sebagai apa ya, tools gitu ya. Tetapi pada intinya sebetulnya ya itu tadi, balik lagi, ketika itu menjadi sesuatu resource yang memang penting, data-datanya dan penyajiannya cukup tepat, didukung dengan teknologi yang sesuai dengan perubahan, tentunya itu akan lebih mudah untuk
disebarkan. Kalau mau disebarkan ya. Ya. Tapi kan emang Digunakan. yang namanya informasi kan harus di-deliver ya. Iya. Nah, disebarkan kan. Lebih ke situ ya sebenarnya. Ya. Kalau di perkembangannya sih memang mau nggak mau ya kita harus mengikuti teknologi lah. Kalau kita memang apa namanya ingin lebih cepat dan efisien, karena memang teknologi diciptakan untuk itu kan, supaya kita lebih memudahkan kita dalam melakukan banyak hal. Efisien gitu ya. Iya. Mesin industri diciptakan karena memang supaya lebih apa namanya efisien dan mungkin lebih murah, lebih segala macam gitu. Ya, mencegah Dibandingkan perdagangan tenaga manusia kan. perdagangan manusia Sama dan juga lain-lain. dengan teknologi itu. Dan itu cukup penting. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, sedikit yang kami nggak tahu. Asik juga ya. Jadi arahnya mau kemana nih Pak? Arahnya kemana ya? Karena saya, nggak saya sih. Kan banyak nih sekarang ya, berubah-berubah ya. Dunia kehutanan kan sekarang perkembangannya kemana-mana ya. Sekarang orientasi bisnisnya jadi lebih kuat. Apapun sekarang dijadikan komoditi kan. Data juga, kemudian data pun akhirnya menjadi landasan perubahan kebijakan yang kuat ya kalau di sektor sumber daya alam kayaknya sekarang. Nggak murni tentang politis lagi gitu ya. Kalau dulu kan sangat politis sekali ya. Sekarang kan banyak data-data yang mempengaruhi kebijakan tuh. Kayak kesadaran tentang global warming akhirnya itu menjadi sebuah bisnis yang katanya itu potensinya besar untuk ke depan di carbon trading dan lain-lain gitu. Arahnya Wangun ini mau kemana nih? Tetap dengan ngambil irisan tengah-tengah antara regulasi kemudian pelaku usaha, kita mencoba atau project-project gitu ya, kita mengusahakan main di sisi informasi dan visualisasinya, atau mau lari ke mana Pak? Ya, sesuai dengan arah tujuan perusahaan sih sebetulnya. Karena kan kita memang pada awal pengennya menjadi kebermanfaatan, lebih ke bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang banyak. Dan itu salah satunya ya mungkin bisa kita lakukan melalui apa yang kita kerjakan gitu ya. Misalkan kita menyampaikan terkait dengan sebuah regulasi gitu, mengemasnya, kemudian orang lain bisa melihat dan menerimanya, itu kan itu dampak yang ditimbulkan kan tidak hanya bagi kita, tetapi bagi penerima. Yang menjadi tantangannya adalah sebetulnya bagaimana sih kita apa namanya benar-benar memahami apa yang akan kita sampaikan terkait data, misalkan apakah kita benar-benar bisa meyakinkan bahwa data yang ada ini adalah data yang valid gitu ya, karena data ini kan bukan sebagai penentu sebuah kebijakan ya, tetapi sebagai pendukung yang utama gitu. Tapi dia tidak menentukan, karena yang menentukan tetap yang membuat regulasi tentunya. Decision maker-nya Walaupun siapa? datanya ngomong A, kalau decision mau B akan tetap berubah gitu. Gitu. Kalau kami ke depan ya masih dengan Core yang sama. Dikerjakan saat ini. Core yang sama dan tidak banyak perubahan sih. Ya di satu sisi kalau di private sector kita pengennya sih, karena private sector itu menjadi tumpuan dari negara ya sebetulnya. Pertumbuhan ya. Negara bisa menghasilkan devisa dari sana, dari pajak dari sana. Jadi seharusnya teman-teman di private sector itu mendapatkan banyak kemudahan gitu ya. Dan itu yang mungkin sekarang ya mungkin sedikit banyak sudah, tetapi banyak juga yang belum dapat mengakses informasi tersebut. Masih malu-malu. Belum sampai tahap yang diinginkan oleh
bersama itu loh. Harusnya kan Ekspektasinya private belum sector, terjawab semua. private sector karena dia menjadi tumpuan, harusnya dia lebih dikonsentrasikan. Gitu. Itu yang mau Kalau yang dari private sector, kalau yang dari di pemerintahan juga sama, kita membantu juga gimana supaya mereka dalam penyampaian pesannya kepada yang mereka tuju itu bisa sesuai dengan sasarannya mereka sih. Itu tujuannya sih itu loh. Yang penting bisa berguna bagi banyak orang lah. nusa dan bangsa. Masa-masa terlalu Berarti masih di tengah-tengah lah ya, masih ada di tengah. masih ada di tengah ya, Ya. masih aku masih memikirkan itu, Belum mau jadi pemain ini, pelakunya. ya. Ini aja udah pusing. Udah pusing. Ya mau nggak mau sih kayak gitu. Jadi kalau kita terlalu profit oriented juga apa namanya? Menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi kalau profit oriented malah justru tidak ada sustainability-nya gitu. Karena apa namanya basis sustainability kan tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi kan, tapi ada juga dari sosial dan segala macam gitu. Nah itu kalau kita hanya memikirkan satu hal, misalnya keuntungan pada diri sendiri, sedangkan keuntungan yang lain tidak kita pikirkan, mungkin tidak ideal. Sustainability itu antara profit dengan growth, tengah-tengahnya itu. Growth-nya mungkin ada di sisi sosial, relasi yang banyak, jejaring gitu. Ya itu yang masih mencoba. Karena kalau mau benar-benar profit oriented gitu, asalkan goals gitu bisa aja gitu. Asal untung aja gitu. Asal untung bisa saja. Tapi kan kita nggak tahu. Kita banyak di klien-klien private sector yang membutuhkan jasa kita. Kalau kita memang benar-benar profit oriented atau memberikan edukasi gitu kepada mereka, bisa saja gitu loh. Yang penting kamu lulus deh gitu, atau yang penting kamu dalam sukses proses lah. apa-apa itu kamu bisa melewati itu. Apa kamu tahu sebetulnya itu apa substansinya, itu bisa saja. Ya. Tapi tujuan kita nggak gitu. Kalau kita apa namanya mendampingi private sector ya Pengennya kita pengen benar tumbuh bersama. transfer knowledge-nya benar-benar terjadi gitu loh. Ya. Jadi kamu nggak cuman ini loh, ini kamu fungsinya nanti bisa ini itu segala macam. Itu bisa bisa terjadi kalau ya kita nggak cuman mikirin profit aja gitu. Itu Ya juga. itu memang tidak tidak bisa dihilangkan ya, maksudnya itu memang menjadi salah satu tujuan, tapi kan itu salah satu Bukan satu-satunya. satunya. Itu juga kayaknya yang jadi PR di pemerintahan ya. Kan dukungan itu ya, dukungan dari masyarakat itu kan bisa ditimbulkan salah satunya melalui media-media kan. Cara menyampaikan, akhirnya masyarakat percaya dan mendukung gitu kan. Itulah growth-nya mungkin ya. Selain bicara tentang, oh proyek ini bisa menghasilkan apa, proyek ini memberi dampak apa, mungkin yang signifikan secara ekonomi dan lain-lain gitu ya pada masyarakat. Tapi kepada orang lebih banyak lagi daripada lokasi intervensi itu kan jadi penting ya. Dan itu titik yang diambil untuk bisnisnya ya. Menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, mengolah Walaupun belum data. sampai benar-benar punya social impact yang besar ya. Ya, paling nggak kan mendukung. Ya, kita terus mengarah ke sana gitu. Dan belum ada momen untuk ke arah yang memang memiliki social impact yang cukup besar. Harapannya tetap ke situ sih. Harapannya tetap ke situ. Jadi apa namanya? Apa yang memang sudah dilakukan oleh teman-teman lingkungan hidup dan kehutanan itu, misalkan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, ya itu benar-benar bisa diakses oleh semua orang, informasinya bisa dapat dengan mudah dipahami. Itu sih. Oke Mas Darus. Biar dunia tambah ideal. Semoga sukses dunia tambah ideal. Ya kadang-kadang sesuatu tidak seideal yang Anda inginkan. Bercita-cita kan boleh. Cita-cita. Oke. Namanya juga cita-cita. Oke Mas Darus, terima kasih teman-teman, itu obrolan saya sama Mas Darus
Dia ini adalah senior, kakak sekaligus teman yang baik gitu ya.